Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Roma pasal 15. Di sini ada 3 perikop yang akan kita pelajari, yaitu Roma 15 ayat 1 sampai 13 tentang orang yang lemah dan orang yang kuat. Kedua, Roma 15 ayat 14 sampai 21 tentang Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya, dan yang ketiga, Roma 15 ayat 22 sampai 33 tentang harapan Paulus untuk datang ke Roma. Yang pertama kita lihat dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Di dalam Roma 15 ayat 1 di sana dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Pada bagian ini Paulus kembali menegaskan bahwa yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Kata wajib artinya harus. Yang kuat maksudnya yang sudah dewasa secara rohani, yang imannya sudah kuat, yang sungguh-sungguh sudah yakin terhadap apa yang dipercayainya. Jemaat yang kuat ini harus menolong mereka yang masih belum kuat, atau yang masih lemah, atau yang masih ragu-ragu. Ragu-ragu di sini bukan dalam hal iman percayanya kepada Kristus, tapi terhadap hal-hal yang tidak esensi, seperti yang telah dibahas dalam pasal 14, yakni tentang makanan dan juga terhadap adanya penggunaan hari-hari tertentu. Dalam Roma 15 ayat 1-13 ini, Paulus mengajarkan agar jemaat Roma menjadikan Kristus sebagai pusat teladan hidup. Kristus menjadi contoh dalam menjalin kehidupan bersama. Nah, Kristus yang bagaimana? Kristus yang tidak mencari kesenangan untuk diri sendiri, tidak mempertahankan apa yang menjadi haknya. Dalam hal ini, diharapkan jemaat yang kuat rela menanggalkan kesenangannya, bahkan mencari kesenangan mereka yang masih lemah, dengan tujuan untuk kebaikannya dan membangunnya, supaya suatu saat dia pun menjadi kuat. Kristus rela dicerca, dihina, bahkan mati untuk orang berdosa. Ini harus ada di dalam pikiran kita, sehingga kita dapat mencari kesenangan untuk orang lain. Perlu dipahami, ini sulit. Namun dengan kekuatan Roh Kudus, asal kita mau, pasti bisa. Di dalam Roma 15 ayat 5 dan 6, di sana dituliskan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam ayat 5 dan 6 ini, Paulus berdoa agar jemaat Roma hidup dalam kerukunan yang adalah kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, mereka memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kristus menerima kita. Siapa kita? Paulus menyadarkan jemaat di Roma untuk ingat bahwa Kristus telah menerima kamu. Kamu yang dahulu orang-orang berdosa yang patut dihukum, tapi karena Kristus, maka kamu dibenarkan. Demikian pun seharusnya kita menerima satu dengan yang lain dengan tulus. Kristus merupakan jawaban Allah atas janjinya kepada Abraham sebagai nenek moyang Israel. Namun Kristus juga untuk orang-orang non-Yahudi.
Dalam ayat 10-11 dikatakan, "Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia." Kristus menjadi harapan bagi orang Yahudi dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Dalam kehidupan berjemaat, ada dua hal yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Gereja Tuhan terdiri dari berbagai orang dari latar belakang yang berbeda. Berbeda tapi satu. Artinya, semua yang sudah percaya kepada Kristus menjadi satu keluarga yang harus saling memperhatikan. Firman Allah mengajarkan kepada kita masing-masing untuk meneladani Kristus yang tidak mencari kesenangan untuk diri sendiri, sebaliknya mencari kesenangan orang lain. Sebagai jemaat Kristus, mari kita hidup dalam kerukunan, karena ini adalah kehendak Kristus. Dalam kerukunan ada damai sejahtera, ada penerimaan yang tulus satu terhadap yang lain, dan melalui semua itu Allah dipermuliakan. Bagian yang kedua kita akan lihat dari Roma pasal 15 ayat 14-21. Paulus memiliki keyakinan tentang jemaat Roma. Paulus mengakui bahwa jemaat Roma penuh dengan kebaikan, memiliki segala pengetahuan, dan pasti sanggup untuk saling menasihati. Namun dalam kasih karunia Allah, Paulus tetap menulis surat kepada mereka untuk mengingatkan kepada mereka bahwa dirinya adalah pemberita Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, dan jika mereka percaya, maka mereka pun diterima Allah, dan buat Paulus itu merupakan persembahan yang berkenan kepada Allah yang disucikan oleh Roh Kudus. Bagi Paulus, pelayanan ini membuat dia bermegah dalam Kristus. Pemberitaan Paulus adalah pemberitaan tentang apa yang telah dikerjakan Kristus. Dengan demikian, Paulus memimpin bangsa-bangsa non-Yahudi kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, juga oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Paulus menceritakan pengalaman perjalanannya memberitakan Injil dari Yerusalem sampai ke Illyricum, pengalaman yang penuh dengan kuasa Allah. Paulus benar-benar memberitakan Injil di tempat-tempat yang mana nama Kristus belum dikenal. Dengan kata lain, pelayanan Paulus babat alas ya. Fokusnya adalah buka lahan baru. Dia tidak mengabarkan Injil di tempat yang telah dimulai oleh orang lain. Dan ini bagi Paulus merupakan kehormatan. Di dalam Roma 15 ayat 21, di sana dikatakan, "Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya." Di sini Paulus mengutip apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 52 ayat 15b. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Setiap orang yang percaya Yesus seharusnya punya perjalanan atau pengalaman rohani. Hendaknya pengalaman itu diceritakan kepada orang lain. Suatu pengalaman yang dikerjakan Kristus sehingga orang lain bisa percaya kepada Kristus. Orang percaya Yesus terpanggil untuk pergi memberitakan Injil atau kabar sukacita, bagaimana Allah
menyelamatkan manusia berdosa melalui Kristus. Pemberitaan Injil dilakukan dengan fokus pada orang-orang yang belum diselamatkan. Bagian ketiga dari Roma 15 ayat 22 sampai 33. Di sini Paulus mengungkapkan bagaimana dia harus memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi sehingga kunjungannya untuk menemui jemaat di Roma terhalang. Padahal dia telah merindukannya selama beberapa tahun. Setelah tugasnya di daerah Asia Kecil telah selesai, maka sekarang dia akan beralih ke Spanyol dan akan mampir di Roma untuk bertemu dengan jemaat di sana. Dan setelah itu, harapannya jemaat di Roma dapat mengantarnya ke Spanyol. Namun terlebih dahulu dia akan ke Yerusalem mengantarkan bantuan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang percaya di Makedonia dan Akaya untuk orang-orang percaya yang miskin yang ada di Yerusalem. Buat Paulus, apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya di Makedonia dan Akaya sesuatu hal yang wajar, karena mereka bangsa-bangsa non-Yahudi telah memperoleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, yakni keselamatan dalam Kristus. Sedangkan bagian mereka adalah menjadi berkat dalam hal harta duniawi. Paulus juga merindukan agar dalam pertemuannya dengan jemaat di Roma diberkati. Kristus mencurahkan berkat-Nya atas mereka, artinya pertemuan yang mendatangkan berkat bagi kedua belah pihak, baik untuk Paulus maupun untuk jemaat Roma. Dengan penuh kesungguhan hati, Paulus meminta kepada jemaat di Roma untuk berdoa bersama-sama dengannya. Hal itu dapat kita baca dalam bagian terakhir dari Roma pasal 15. Ayat 30 sampai 33 dikatakan seperti ini. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Di sini kita melihat kerendahan hati Paulus minta doa dari jemaat di Roma agar pelayanannya diberkati Tuhan. Dia dilindungi saat berada di Yudea, lalu disambut baik oleh orang-orang percaya di Yerusalem. Juga minta didoakan perjalanannya ke Roma dan pertemuan mereka beroleh kesegaran. Akhirnya, Paulus mohon agar Allah sumber damai sejahtera menyertai jemaat Roma. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari bagian ini? Mari kita memiliki kerinduan untuk menjangkau mereka yang belum diselamatkan. Mari kita saling peduli satu terhadap yang lain, belajar untuk selalu menyalurkan berkat, baik secara rohani maupun secara lahiriah. Jangan pernah merasa kuat. Sadari bahwa kita butuh saudara-saudara seiman untuk mendukung kita melalui doa, supaya kita terpelihara dan tetap semangat melakukan tugas dan panggilan hidup sebagai orang percaya. Jangan lupa untuk berdoa dan memberkati semua orang yang sudah mendukung kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Dan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu disampaikan, silakan Bapak Ibu
sampaikan melalui grup WhatsApp. Dan nanti kita juga akan bersama-sama berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat grup WhatsApp. Akhir kata, saya ucapkan mari terus bertumbuh, belajar firman bersama-sama dengan semangat. Tuhan Yesus memberkati.